Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Fadila dengan NIM F221230111. Baik, di video kali ini saya akan mereview beberapa gambar yang telah saya buat dari tugas pertama sampai tugas ke-8. Yang pertama itu ada tugas menggambar satu titik hilang dengan objek kamar tidur. Tugas kedua yakni menggambar perspektif dua titik hilang dengan objek bangunan lab arsitektur. Yang ketiga, shading pada elemen sederhana. Yang keempat, shading pada bangunan kafe. Yang kelima, tugas penerapan elemen manusia pada sebuah bangunan. Yang keenam yaitu menggambar sketsa pohon. Yang ketujuh, menggambar bangunan bersejarah yang ada di Pasar Baru. Dan yang terakhir, yang ke-8 yaitu menggambar bangunan yang ada di pertokoan. Langsung saja ke gambar yang pertama, yakni menggambar perspektif satu titik hilang dengan objek kamar tidur. Baik, tugas 1 yaitu menggambar satu titik hilang pada objek kamar tidur. Titik hilang sendiri atau dikenal dengan finishing point adalah gambar perspektif, di mana garis-garis paralel yang ditarik akan tampak terpotong. Titik hilang membuat gambar terlihat lebih berdimensi karena konsepnya berasal dari cara mata kita memandang realistis. Dalam perspektif satu titik hilang digunakan sebagai pusat untuk menarik garis dalam menggambar objek. Pada tugas kali ini, saya membuat gambar desain satu titik hilang dengan objek kamar tidur adik saya, dengan titik hilangnya berada tepat di tengah-tengah. Di sini, saya menambahkan elemen gambar seperti kursi, tempat tidur, dan pintu untuk membuat gambar dapat terlihat lebih nyata. Tugas kedua adalah menggambar gedung laboratorium arsitektur dengan menggunakan metode dua titik hilang dan menggunakan teknik freehand. Dua titik hilang adalah teknik menggambar perspektif yang menggunakan dua titik hilang pada garis horizontal untuk menciptakan ilusi kedalaman yang lebih realistis. Titik hilang membuat gambar terlihat lebih berdimensi. Teknik perspektif dua titik hilang sering digunakan untuk menggambar sudut-sudut bangunan dan struktur kompleks lainnya. Teknik ini merupakan teknik yang paling mudah dan banyak digunakan karena hasilnya cenderung tidak statis dan tidak simetris, sehingga lebih wajar dilihat. Tugas ketiga yaitu shading pada objek sederhana. Shading gambar di samping menunjukkan berbagai teknik shading pada elemen sederhana yang bertujuan untuk menciptakan kesan tiga dimensi dengan menggunakan beberapa teknik shading seperti hatching, cross hatching, kontur, scribble, striping, dan kriskulisu. Kita dapat membuat objek terlihat lebih realistis dan dapat dilihat seperti tiga dimensi atau bisa dilihat lebih hidup. Baik, tugas keempat yakni menggambar shading pada bangunan kafe. Di sini saya mengambil gambar salah satu kafe di Kota Palu, yakni Cafe Coffee. Alasan saya mengambil kafe tersebut karena desainnya yang minimalis dan mudah untuk digambar menjadi salah satu dasar pertimbangan saya untuk mengambil kafe ini. Di sini saya menggunakan teknik perspektif dua titik hilang dan menggunakan teknik shading circulisum. Di sini arah mataharinya berada di sebelah kanan, jadi bisa kita lihat objek tebal untuk bayangan yang sudah terlihat di gambar tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan video singkat cara menggambar bangunan tersebut.
Baik, tugas kelima yakni penerapan elemen manusia pada bangunan. Di sini saya mengambil bangunan McDonald dengan menggunakan metode perspektif 2 titik hilang dan menggunakan teknik shading circulism. Di sini saya juga sudah menambahkan elemen manusia bertujuan untuk membuat bangunan terlihat lebih hidup dan menarik. Yang lanjut ke tugas ke-6 yakni sketsa vegetasi. Sketsa ini menggambarkan vegetasi dari 2 sudut pandang, yaitu tampak atas dan tampak depan, dengan penerapan shading dan warna untuk menunjukkan tekstur, kedalaman bentuk tanaman dan menciptakan kesan realistis dan dinamis, yaitu menggambar bangunan bersejarah. Gambar di samping menunjukkan sketsa bangunan bersejarah yang ada di Pasar Baru, yaitu Toko Nadoli. Alasan saya sendiri kenapa mengambil bangunan tersebut karena menurut saya Toko Nadoli berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia, dan katanya rencananya toko ini akan dijadikan salah satu tempat cagar budaya yang ada di Kota Palu. Di sini untuk menggambar bangunannya saya menggunakan teknik perspektif 2 titik hilang, dan di sini saya sudah menggunakan teknik tinta dan warna. Teknik tinta dan warna bertujuan agar gambar bisa terlihat lebih hidup. Baik, untuk tugas berikutnya yaitu menggambar bangunan yang ada di pertokoan. Gambar di samping menunjukkan sketsa bangunan yang ada di pertokoan Palu. Dengan menggunakan metode teknik 1 titik hilang, sketsa di samping juga sudah menerapkan penggunaan tinta dan warna yang bertujuan untuk menghidupkan suasana pertokoan yang ramai pengunjung. Baik, selesai sudah gambar yang saya review. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.